Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran Harun Nasution bagian yang kedua, bahwa permasalahan pokok di lingkungan pendidikan nasional. Yang ketiga, proses pendidikan di sekolah sangat membelenggu terhadap peserta didik dan guru. Hal ini bukan hanya karena formalisme, misalnya dalam hal administrasi, melainkan juga karena beban kurikulum yang sangat berat, yang akibatnya hampir tidak tersisa ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitas kognisi serta afeksi dan psikomotorik. Lebih parah lagi, interaksi yang berlangsung di sekolah hampir sama dengan interaksi manusia di pabrik yang serba mekanistis dan robotis. Guru dan murid hanya bisa bertemu di ruangan kelas dalam suasana formal. Usai pelajaran, guru masuk ruangan, yakni ruang lain, atau mengerjakan tugas, dan peserta didik sibuk dengan pelajaran lain. Begitu jam sekolah habis, semua murid dan guru pulang ke rumah masing-masing dengan meninggalkan setumpuk masalah yang belum tentu dapat dipecahkan. Dan permasalahan yang keempat, beban kurikulum yang demikian berat dan hampir semuanya diorientasikan pada pengembangan ranah kognitif belaka, sementara ranah afektif dan psikomotorik hampir tidak mendapat perhatian untuk pengembangan sebaik-baiknya. Padahal pengembangan kedua ranah ini sangat penting dalam pembentukan akhlak serta moral, juga budi pekerti. Dan yang kelima, kalaupun ada materi yang dapat menumbuhkan rasa afeksi, seperti mata pelajaran agama, umumnya juga disampaikan dalam bentuk verbalisme dan bertumpu pada aspek pengisian dari otak ke otak, dan sedikit sekali menyentuh aspek nilai atau transfer of values. Akibatnya bisa diduga mata pelajaran agama cenderung hanya dipelajari sekedar untuk dihafalkan agar lulus ujian, tetapi tidak diinternalisasikan dan juga dipraktekkan sehingga betul-betul menjadi bahan yang tak terpisahkan dari diri peserta didik. Kenyataan tidak menguntungkan ini semakin diperparah dengan munculnya pola keberagaman yang berada di masyarakat luas. Tempat terdapat kesenjangan yang cukup mencolok antara keimanan dan ketaatan formal dalam ibadah dengan perilaku sosial yang menyalahi nilai dan ajaran agamanya. Misalnya seseorang yang baru pulang haji tetap saja melakukan rente atau riba dalam perdagangan atau peminjaman uang. Orang yang rajin sholat tetapi masih rajin melakukan penipuan serta korupsi. Puasa menghendaki pelakunya supaya mempunyai empati yang tinggi terhadap orang yang menderita. Akan tetapi kenyataannya masih banyak orang miskin yang susah mencari sesuap nasi. Dan permasalahan yang keenam, pada saat yang sama
peserta didik dihadapkan kepada nilai-nilai yang bertentangan. Pada satu pihak, mereka diajar oleh guru agama bertingkah laku santun, jujur, hemat, rajin, dan disiplin. Namun banyak orang di lingkungan sekolah justru tidak melakukan hal-hal seperti itu, termasuk dari kalangan guru. Demikianlah kisah pemikiran Harun Nasution bagian yang kedua.